Halo bosku, balik saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agecok. Nah, hari ini saya akan memberikan tips modifikasi buat kalian yang punya Innova. Nah, terutama ya Innova tipe V atau mungkin tipe G atau mungkin tipe Q yang kalian pengen modifikasi di bagian interiornya dan juga di bagian eksterior. Nah, jadi yang hari ini akan kita bahas adalah pertama adalah untuk bagaimana membedakan Captain Seat bikinan dan Captain Seat original daripada Toyota. Plus minusnya apa, kita akan kupas tuntas hari ini. Dan juga untuk bagian velg Innova itu bagusnya seperti apa. Jadi kalau misalkan punya Innova Reborn ini kebetulan tipe V, dan mobil itu spesial banget karena yang punya adalah orang manufaktur, yaitu Pak Reza dari manufaktur Toyota, karena dia ya punya supply dari Toyota lah ya. Jadi ini adalah, kalian bisa lihat di sini, ini bukan Innova bensin luxury, tapi ini adalah Innova diesel thematic, tapi Captain Seat-nya tuh original Toyota. Kok bisa? Nanti kita bahas. Nah, kita bahas dulu dari segi eksteriornya. Jadi kalau misalkan punya Innova diesel yang tipe V, itu sebenarnya kalau kalian pasang body kit, itu bakalan kelihatan lebih modern. Jadi seperti ini adalah body kit versi TRD gitu. Jadi kelihatan lebih sporty look karena dia lebih gondrong bumpernya. Kalau Innova yang asli itu kan bumpernya nggak gondrong. Kalau yang Innova TRD ini dia lebih gondrong, dan kalau kalian bisa lihat bahwa Innova yang benar-benar facelift itu dia sensornya lebih cakep ya, rata. Jadi kalau yang kayak tempat saya kan Innova jadi-jadian ya. Jadi sensornya itu masih Innova lama tapi bodinya Innova Reborn gitu. Apalagi tahunnya 2021. Kalau ini sih beneran tahun 2021. 06-nya bener-bener real 2021. Dan kalau misalkan punya Innova, itu lampu belakangnya tuh biasanya warnanya tuh kayak masih kuning. Itu kalian bisa upgrade kayak lampu mundurnya, lalu kayak gini lampu sennya juga udah diganti warna kuning supaya lebih terang. Lalu untuk bagian bodi ini pasang body kit. Nah, kalau body kit TRD itu di sini belakang, samping, dan depan itu satu set, dan body kitnya tuh add-on. Nah, kita bahas tentang velg. Jadi ini velg ini adalah velg SSW yang bentuknya mirip banget sama NK Spider. Nah, kalau Innova Reborn itu jika kalian pengen tampilannya lebih kelihatan velgnya itu rata, bodi itu keluar, itu kalian minimal bisa pakai velg spek kayak gini. Jadi velg ini speknya adalah ET30 atau 35, lebarnya 9,5, dan ketika menggunakan Michelin, ini Michelinnya tipe apa ya? Bentar. Nah, Michelin Primacy itu ternyata nggak terlalu narik. Padahal waktu saya pakai lebar 9,5 juga, pakai Dunlop LM705 tuh narik banget. Sedangkan di ban ini Michelin tuh masih kelihatan tebel. Jadi mungkin tiap ban juga punya karakter yang berbeda-beda. Kalau Michelin ini dia mungkin memang tak pakai 235-50-nya dia lebih lebar atau gimana, saya nggak ngerti, atau memang dia punya kontur dinding bannya itu lebih tebel. Tapi sih ini cakep banget jika Innova Reborn itu pakai lebar 9,5. Nah, dari belakang kalian bisa lihat tuh bannya lebar sekali, itu keren banget. Kalau dari belakang, di bagian depan juga kalian bisa lihat siluetnya dari samping tuh. Wah, kayak mobil-mobil Eropa gitu loh. Jadi kayak bawa Innova itu kalian pasang fitment seperti ini, dari belakang itu tampilannya tuh bener-bener kayak garang banget itu ya. Kalau misal pakai velg ukuran 9,5. Dan saya jadi agak pengen ganti juga velg 9,5 rata depan sama belakang. Dan yang saya suka dari velgnya ini, itu dia warnanya tuh gunmetal. Nah, kenapa warna ini tuh cocok banget buat kalian yang punya Innova Reborn, apalagi kalau kalian udah ganti brake pad di bagian depan. Nah, kayak gini. Nah, jadi kalau misal kalian tuh punya Innova Reborn dan kalian udah ganti brake padnya menggunakan yang keramik, itu kalau kalian pakai velg warna terang, itu biasanya debunya itu bakal nempel-nempel di sini. Kalau misal kita luar kota nih ya, 1-2 jam gitu, kalian banyak ngerem-ngerem ringan atau hard braking, itu seringkali kan debunya pada nempel kalau kalian pakai kampas rem yang keramik. Nah, itu seringkali di sini jadi belang ya. Di sini hitam, abu-abu, di situnya tetap panas silver. Jadi kalau misalkan kalian tuh suka kebut-kebutan dan kalian lebih suka pakai kampas rem yang keramik yang banyak debunya, itu lebih baik kalian pakai warna gunmetal, karena itu
sebenarnya dibilang hal simpel tapi cukup annoying jika kalian mengalami sendiri. Nah, lalu untuk Innova sendiri, ini yang unik adalah di bagian captain seat. Nanti kita bahas tentang captain seat di Innova ini. Nah, jadi di Innova ini, Innova tipe V seperti biasa, dia udah ambient slide. Lalu kalian bisa lihat ini masih abu-abu ya. Nah, kalau kalian pengen lebih kelihatan terang, sebenarnya kan bisa ganti lampunya warna putih. Lah, ini udah ganti warna putih nih. Cakep banget. Jadi kalau warna kuning itu sering kali kelihatan kuno, nggak kayak tematiknya tuh kayak kurang gitu ya. Ini udah warna biru gitu ya. Terus tiba-tiba di sininya warnanya kuning gitu, kayak nggak banget. Menurut saya sih wajib banget kalian ganti yang warna warm white atau warna putih. Dan warna putihnya tuh kalian bisa ganti yang nggak terlalu terang kayak Facetune atau keramik. Nah, bagaimana cara membedakan captain seat original dan captain seat yang nggak original? Nah, original sebenarnya tuh kalau original dari Toyota dia punya kontur yang sedikit berbeda, lumayan sedikit berbeda lah dibanding yang captain seat yang bukan original. Nah, kalau misal yang seperti ini adalah captain seat yang original kayak tipe Q atau Venturer. Yang pertama adalah dia armrestnya itu kecil, pipih. Lalu bentuk kontur daripada jok tengahnya itu di sini agak sedikit membulat dan di sini membulat. Dimana kalau yang captain seat potongan itu ya bisa aja sih dibikin membulat, tapi belum tentu bisa serapi bikinan Toyota. Jadi ini membulatnya tuh bener konturnya tuh ovalnya rajin banget kalau originalnya Toyota. Lalu ini stitchingnya gitu dia muter. Di sini juga konturnya kan bisa lihat nih. Ini agak membulat gitu, nggak kotak-kotak banget. Sedangkan kalau misal captain seat potongan biasanya agak kotak-kotak gitu ya, karena dia modelnya kayak langsung potong gitu. Nah, tapi sebenarnya setiap captain seat ini punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau misal yang captain seat potongan itu yang istilah dimodifikasi atau yang dipotong, itu biasanya armrestnya itu kalian bisa custom. Mau pakai armrest standar bisa, atau kalian pakai armrest custom juga bisa. Karena kalau misal kalian pakai armrest custom, itu dia punya kelebihan, kita bisa setting ketinggiannya. Sedangkan kalau ini dia cuma satu settingan aja, kayak gini. Nah, jadi efeknya tuh seperti ini. Kalau misal captain seat original, itu ketika kalian suka armrest yang turun kayak gini, atau kalian suka armrest yang naik kayak gini, dia nggak bisa disetting. Tapi memang ini dia firm banget ya, karena memang original bawaan dari Toyota. Lalu untuk fungsi-fungsinya sih sama aja. Jadi maju mundur standar, sama kayak Innova pada umumnya. Reclining juga standar. Nah, untuk konturnya menurut saya sama aja dibanding yang captain seat ini. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang captain seat yang modifikasi itu dia cenderung lebih bisa di setting lebih lebar. Karena kalau yang captain seat original Toyota itu dia jarak gapnya ini lumayan jauh ya. Jadi bisa dibikin, kita bisa bikin lebih lebar. Nah, itu kelebihan dan kekurangan daripada captain seat original dan captain seat Toyota. Tapi memang kalau captain seat original Toyota itu biasanya dia di sini ada ininya ya, ada cup holdernya. Nah, tapi salah satu kelemahan juga captain seat original Toyota tuh kalau kalian beli itu harganya pasti lumayan mahal banget karena barangnya jarang. Dan juga kalau misal kalian ganti jok kulit sih mungkin nggak masalah, tapi kalau kalian cuma pengen ganti captain seat itu pasti kalian akan kesulitan mencari kain daripada aslinya yang sesuai dengan mobil kalian. Jadi kalau misal kalian mau ganti captain seat atau ganti jok kulit dulu, itu yang kalian mesti putuskan adalah mau ganti captain seat atau enggak dulu dibanding jok kulit. Karena jangan sampai kalian ganti jok kulit lalu kalian baru ganti captain seat. Nah, kita kan ada ongkos kerja untuk nge-renov kulitnya. Jadi lebih baik kalian putusin dulu mau captain seat dulu atau enggak, baru kalian pasang jok kulit. Jangan kebalik ya. Kalau kita sih senang-senang aja dapat kerjaan terus gitu. Cuma kan kasihan kalian yang kayak harus keluarin budget double ya untuk bikin ngerubah-ngerubah kulitnya lagi. Jadi seperti itu. Lalu kalau untuk captain seat tipe Q juga barangnya agak susah. Nah, ini moga-moga Pak Reza mau sharing nih suppliernya. Siapa tahu kita bisa jualin captain seat original nih buat Innova. Jadi gitu bosku, untuk konten Innova mungkin segini aja karena udah sering banget juga bahas tentang Innova. Jok depan, jok belakang, mungkin ada yang bisa kalian tambahin di Innova ini. Nanti saya akan bikin video khusus tentang Innova Citius yang udah dimodifikasi interior karena lumayan ekstrim.
menurut saya sih selera saya itu keren, karena selera orang kan beda-beda ya. Ada yang suka rame, ada yang suka simple, elegan, kelihatan original. Nah kalau saya kebetulan saya lebih suka yang simple, clean, dan kelihatan original. Dan nanti pokoknya kalian ngikutin video tentang Citius karena interiornya udah hampir jadi, tinggal finishing lagi. Pokoknya tuh nanti kan bisa lihat lah untuk Innova Reborn, dia bener-bener rasanya tuh rasa Lexus, dan maksudnya nggak cuma rasa Lexus, tapi bangun interior based on bener-bener Lexus aslinya gitu. Jadi gitu ya bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.